welcome back to Bali Today. You know, our English-speaking viewers have had it way too easy for the last few shows, while our Indonesian-speaking viewers have had to read all those little subtitles along the bottom. So we decided it's a good time for us to swap. So my friend Purna is here, so our next filmmaker, it's all going to be in Indonesian. So go and get your reading glasses, and I'm going to go get a coffee. Okay, Nancy, very sweet of you, sweetheart. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Purna. Apa kabar? Baik. Purna sendiri? Baik. Saya dengar tentang film Bapak, tapi mungkin awalnya saya pengen tahu tentang latar belakang Bapak sebelum membuat production house. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit? Oke. Jadi sedikit cerita, awalnya saya bekerja pada perusahaan asing mungkin ya. Di situ saya bekerja dengan perusahaan Jepang, sama orang Jepang, dan 2 perusahaan dari Guam TV Production dan dari Saipan TV Production juga. Oh, oke. Setelah itu sempat ke Jakarta juga, bergabung dengan teman-teman di Multivision, di Emrys juga sempat. Tapi kayaknya saya kurang senang ya di situ. Akhirnya saya kembali ke Bali, mencoba untuk membuat PH. Oh, Yes, oke. gitu. Sangat menarik. Kemudian judul film yang Bapak ingin tampilkan dan ingin perkenalkan kepada pemirsa itu judulnya apa, Pak? Di awal kita sudah membuat satu film, yaitu judulnya Cinta Tuk Laras. Itu sudah tayang ya, waktu itu di Dewata TV ya. Tapi film yang sekarang, yang terbaru, itu Sekolahku Rock and Roll. Oh, Sekolahku Rock and Roll. Bisa cerita sedikit mungkin kenapa Bapak mengambil tema ini, kemudian jalan ceritanya dan genre-nya? Dari genre. Genre-nya mungkin sedikit action ya. Action bercerita tentang anak muda. Kita menanggapi banyaknya hal-hal yang terjadi di kalangan anak muda dewasa ini. Tetapi hal tersebut juga orang tua kayaknya sangat tidak merespon dengan hal itu gitu. Masih ada seperti sedikit kemunafikan seperti itu ya. Tidak merespon maksudnya mereka tidak mau tahu tentang perkembangan anak-anak muda zaman sekarang, bahwa mungkin mereka lebih sudah mulai merokok, sudah mulai bahkan seks bebas atau mungkin narkoba. Oh, jadi ada hubungannya sedikit dengan realita kehidupan remaja di Bali sekarang ya? Ada sedikit hubungannya dengan realita remaja saat ini, walaupun di dalam film itu mungkin tidak selabai yang di dalam film itu kali ya. Oke. Karena di dalam film itu kita kan perlu art juga ada di situ, makanya kita bungkus agak sedikit, mungkin agak sedikit keras, terus agak seperti itulah. Oh, oke. Kemudian kendala-kendala yang Bapak hadapi selama pembuatan film itu kira-kira apa, Pak? Banyak sekali kendala. Pertama, karena film ini bercerita tentang anak sekolahan ya. Di pertama kita memasukkan proposal ke beberapa sekolah, itu kita ditolak proposal kita. Beruntung ada SLUA Saraswati Denpasar yang mensupport kita waktu itu. SLUA Saraswati Denpasar di sebelah SMA 7 Denpasar ya? Betul, itu yang mensupport kita 100% dan kita jadi membuat filmnya di situ. Itu yang pertama. Masalah yang kedua, dana sudah pasti. Ya, di situ kita mengeluarkan dana pribadi ya, karena tidak ada dana dari lain, sponsor tidak ada sama sekali. Tidak ada sponsor sama sekali. Iya. Terus yang ketiga, dari waktu kita belajar acting sebelum praproduksi film, itu kita menghadapi masalah yang paling berat, artikulasi suara mereka. Jadi Balinisnya itu keluar banget. Oh, jadi kayak nak mulai keto kayak gitu ya? Betul, nak mulai keto, terus foto-foto di kuta. Banget gitu ya? Seperti itu. Dan itu sangat susah ya. Ya, saya bisa bayangkan karena orang Bali memang bahkan dalam bahasa Inggris pun kadang-kadang bahasa Inggrisnya masih sangat Bali gitu. Untuk beberapa daerah mungkin agak susah membuatnya menjadi lebih nasional. Saya bisa bayangkan. Sementara kita sendiri kan, sekarang banyak teman-teman di Bali banyak PH. Cuman untuk kita di iBali Production House, kita ingin membuat sesuatu yang walaupun tidak sebagus nasional gitu kan, setidaknya mirip lah dengan nasional gitu. Itu harapannya. Oke. Kemudian kalau harapan Bapak sendiri tentang perfilman di Bali itu apa kira-kira, Pak? Dan mungkin untuk pemirsa Bali Today yang
rata-rata adalah ekspatriat yang tinggal di sini. Mungkin Bapak punya harapan pribadi? Ya, tentunya. Yang jelas mudah-mudahan ya, perfilman di Bali boleh dibilang untuk saat ini belum begitu populer ya. Sehingga ada pun banyak orang yang membuat PH atau punya duit di Bali, belum segitunya bisa membuat PH gitu. Karena kembali, pertama, dana sponsor itu sama sekali tidak ada untuk film di Bali. Ya. Mungkin saya salah satunya adalah orang yang nekat membuat film di Bali hanya karena sedikit idealis saja. Gitu. Dan tidak jarang juga teman-teman karena itu mentertawakan gitu. Karena sampai sekarang memang tidak ada penghasilan dari situ seperti itu. Okay. Ya, harapannya sih ya semoga perfilman di Bali lebih bagus lah. Oke. Kemudian ada next project mungkin? Next project ada. Ya. Yang paling dekat itu ada film kita dengan judul Ketumbak Saya, itu agak sedikit tradisional. Itu bercerita tentang kisah seorang guru tari ya, yang tersakiti. Terus yang lebih nasional kita punya OI, Opportunistic Infection. Bisa diceritakan sedikit mungkin? Opportunistic Infection itu bercerita tentang AIDS. Ya, AIDS itu sekarang sudah menduduki peringkat ketiga di Bali nasional kalau nggak salah ya. Ya. Saya berawal dari situ ingin membuat film itu. Terus kita masih punya Denpasar Metro City. Denpasar Metro City. Dan masih punya Kintamani, Lembayung Kintamani. Mungkin dua film ini yang Lembayung Kintamani dan Opportunistic Infection mungkin agak sedikit nasional ya. Jadi Bapak bukan cuma membuat film-film dengan tujuan komersil ya, tapi juga membuat film dengan pesan-pesan moral dan menyangkut kehidupan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada di Bali. Betul. Tapi semuanya itu nanti di lokasinya semuanya di Bali. Mudah-mudahan di Bali semua. Oke. Kemudian untuk promosinya sendiri biasanya bagaimana Pak? Kalau untuk sekolah rock and roll selama ini promosinya bagaimana? Sementara ini kita kan dibantu dari sekolah. Harapannya sih di sini mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan ya. Ya seperti yang kita tahu kan di setiap sekolah itu sekarang ini ada ekstra drama, ada ekstra teater. Mereka sering lomba, mereka sering seperti itu festival. Mereka menang gitu. Dan setelah menang mereka bertanya, Pak saya kemana sekarang? Dan di situ pun guru mereka bingung gitu. Nah, di sini saya menawarkan sesuatu yang berbeda. Ayo dong untuk adik-adik yang memang suka berakting, saya datang ke sekolah Anda, kita ayo membuat film. Dengan menggunakan, kita lokal semua gitu loh, orang lokal semua. Jadi Bapak production house-nya sekaligus juga sekolah akting ya? Ada. Oke. Itu kalau boleh tahu alamatnya di mana Pak? Itu di Jalan Antasura, nomor 33 Denpasar. Oke. Ya. Selama ini berapa banyak siswa yang sudah Bapak punya? Mulai dari Cinta Tuk Laras mungkin ada ratusan kali ya. Yang terlibat secara langsung dan tidak langsung itu ada juga beberapa teman-teman yang sudah kerja di TV. Oke. Terima kasih banyak Pak Sama-sama. untuk interviewnya. Terima kasih karena telah datang di Bali Today Show. Alright everyone. That was my interview with Bapak Agung Swecantara, and we're now going to see the preview of Sekolahku Rock and Roll. So sit back and enjoy. Thank you so much for being with us in Bali Today Show.